Ya kalau saya siap. Kalau ada yang mengatakan Pancasila lemah, saya bilang, ayo kita berdebat. Presiden SBY dan kabinetnya, mari kita berdebat. Kalau saya kalah, dia mengatakan Pancasila lemah, tambah salah saya depan umum. Pancasila berdasarkan Tuhan. Jadi, kalau seorang pemimpin, dia tidak tahu, kita kasih tahu. Tetapi dia tahu, dia nggak mau melaksanakannya. Dia tahu Pancasila itu bagus, dia nggak mau melaksanakannya. Saya bilang masih. Jangan menjadikan eksperimen bangsa ini. Saya tanggung jawab apa yang saya bicarakan. Tidak ada yang lebih baik dari Pancasila. Jangan disamakan dengan Indonesia ini dan negara lain. Ini orang-orang yang sekolah di luar negeri ini diterapkan budaya asing di sini nggak bisa. Bangsa Indonesia adalah dasarnya Pancasila, pondasinya Pancasila. Pancasila itu adalah sebagai pondasi negara. Kalau ada membangun rumah, saya kasih contoh. Indonesia ini digambarkan sebagai rumah. Kalau Anda membangun rumah, kan mencari tanah dulu untuk dasarnya. Setelah ada tanahnya, Anda bangun pondasi. Setelah pondasi jadi, Anda bangun tiang. Dan tiang itu baru konstruksi. Baru atap. Baru dinding. Baru pintu, tangga, kamar dan pagar. Jadi kalau rakyat mau tahu, saya menjawab kalau menanyakan apakah Indonesia ini masih ada. Saya bilang Indonesia namanya masih ada. Tapi Indonesia sudah tidak utuh. Indonesia terdiri dari bendera merah putih, lambang Garuda, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Jadi negara ini dasarnya Tuhan Yang Maha Esa. Pondasinya Pancasila. Dasarnya lupa. Pancasila sebagai pondasi hilang. Tiangnya agama. Agama yang telah gunakan untuk kepentingan politik. Konstruksinya Undang-Undang Dasar 1945 sudah dirusak, rusak parah. Atapnya pelindung, polisi. Saya kasih contoh. Dindingnya TNI. Terus pintunya adalah MPR dan DPR. Pagarnya para penegak hukum. Sekarang dasarnya Tuhan. Lupa. Karena sudah tidak ada lagi pendidikan awal Pancasila, PMP. Terus P4, pedoman pengambilan dan penghayatan Pancasila sudah tidak ada. Tuhan lupa. Jadi setelah dasar Tuhan lupa. Fondasi Pancasila hilang. Jadi sekarang saya kasih tawarannya. Kalau saya nanya, kalau bangunan tanpa dasar tanpa fondasi, apa bangunan apa? Bangunan tanpa dasar tanpa fondasi, bangunan apa? Yang membangun awal apa? Iblis kan? Jangan mudah melupakan Pancasila dulu saja. Jadi seorang pemimpin harus mampu menjadi leadership. Saya cuma mengingatkan. Tidak ada kasus yang selesai di negeri ini. Jadi sekarang kalau saya katakan, sejak reformasi, sejak pemilihan langsung, pemilu itu menurut Pancasila, bukan menurut saya. Pemilu menurut Pancasila tidak sah. Pemilu langsung menurut Pancasila tidak sah. Karena bertentangan dengan Pancasila dengan sila keempat. Bukan kata saya. Jadi yang disebut Undang-Undang Dasar itu Undang-Undang Dasar 45 yang berubah itu nggak bisa disebut Undang-Undang Dasar kalau begitu. Buktinya rakyat ini menjadi semua. Coba tanya kepada rakyat,
mana yang lebih enak itu setelah reformasi dan sebelum reformasi? Kalau saya larang-larang, saya rakyat. Mana yang lebih baik setelah reformasi atau sebelum reformasi? Biar rakyat menjawab itu. Kalau saya katakan larang-larang, sebetulnya saya bukan orang politik, saya bukan orang partai.